Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube semua, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan lahan untuk tanaman cabai. Ini saya sudah berada di lahannya ini. Lahan yang sudah siap untuk ditanami tanaman cabai. Sebelumnya, ini adalah perkebunan karet. Seperti yang ada di sekelilingnya itu. Karet, tadi awalnya karet, pohon karet semua. Nah, untuk menjadi lahan yang siap tanam ini, kita harus melakukan beberapa tahap ya. Seperti penebangan pohon. Kemudian kayu-kayunya itu kalau sudah kering itu kita bakar, dikumpulin jadi satu, dibakar. Kemudian tahap selanjutnya itu dibajak. Di sini saya sarankan kalau mau membajak lahan yang bekas pohon karet ini, yaitu menggunakan bajak yang besar atau traktor. Itu supaya supaya akar dari pohon karet ini bisa putus. Akar-akar yang besar itu bisa putus, sehingga nanti tidak mengganggu kita dalam membuat gundukan yaitu untuk nanam tanaman cabai ini. Kemudian langkah selanjutnya itu kita ratakan tanahnya, karena kan kalau menggunakan bajak yang besar itu kan tanahnya itu masih acak-acakan, nggak karuan gitu. Jadi kita harus dicangkul supaya rata gitu, seperti yang sudah saya perlihatkan ini. Nah, setelah dicangkul, diratakan, sambil kita ngumpulin akar-akar yang kiranya mengganggu nantinya dalam proses membentukan gundukan. Setelah kita cangkul sehingga rata seperti ini, rata kan, yaitu proses pembentukan gulutan. Ya. Di sini gundukan ini saya menggunakan ukuran lebarnya ini 140 cm lebar gundukan. Mungkin gundukannya kurang jelas ya, karena ini masih tahap awal, masih ada tahap-tahap berikutnya. Nah, untuk membuat gundukan ini kita itu harus menggunakan tali supaya lurus, dan dilihat itu rapi. Nah, kerjanane rapi iki ya sing delok seneng, disawang ya penak. Kita harus menggunakan pancang dengan mengukur lebarnya 140 cm, kemudian jarak antar gulut itu 40 cm. Jarak antar gulut 40 cm. Ya, parete ombone 40 cm. Paret gulutane iki. Kemudian jika gundukan telah selesai, ya, proses selanjutnya yaitu memberi titik-titik atau lubang yang akan ditanami cabai. Lubang-lubang titik.
Nih ya, ini lubangnya emang nggak terlalu seberapa kelihatan karena ini sudah dikasih pupuk dasar, sudah tertutup sama pupuk. Sini menggunakan apa ini ya, metode kaki 5 apa ya, misalkan gundukannya di sini, yang setelahnya di sini. Di antara sini sama sini, antara situ sama situ, yang sampingnya ini pas tengah-tengahnya itu apa, kaki 5 apa namanya ya. Nah, dalam setiap gulutan itu ada 2 baris yang akan ditanami cabai, lubang yang akan ditanami cabai. Setiap gulut 2 baris. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pemberian pupuk dasar pada setiap lubang yang akan ditanami cabai tersebut. Di sini saya menggunakan pupuk dasar yaitu pupuk kandang ya, pupuk kandang ayam petelur. Ini udah ketimbun, ini udah lama soalnya. Nih, pupuk kandang. Kemudian menggunakan pupuk kimia juga, TSP. Pupuk kandang juga, TSP juga ya. Udah kayaknya udah hilang karena sudah lumayan lama saya menaburkan pupuk ini. Dengan lahan yang luasnya seperempat hektar. Itu berapa meter, selawe 2500 meter. Seperempat hektar ini menggunakan pupuk kandang yaitu pupuk ayam petelur, itu menghabiskan 100 sak pupuk untuk pupuk dasar ini. Kemudian pupuk kimianya TSP ini hanya habis 2 sak, berarti cuma 1 kintal. Nah, setelah itu, setelah menggunakan pupuk kandang, pupuk kimia, kemudian jangan lupa menggunakan kapur dolomit, kita taburkan semuanya. Dan di sini saya habis dolomit itu 6 sak, 6 karung, berarti sekitar 3 kintal, karena setiap karungnya itu beratnya 50 kilo, berarti kalau 6 karung kan 3 kintal. Ini masih ada bekasnya, ini karena juga masih ada bekasnya pupuk dolomitnya. Nah, ini gulutannya emang belum kelihatan ya, karena nanti masih akan dilakukan proses untuk gulutannya ini supaya akan ditinggikan lagi lah gitu partainya juga. Ini karena masih langkah awalnya ini, supaya terbentuk aja dulu. Ya, ini sudah siap untuk ditanami ya teman-teman, tinggal nunggu bibitnya, bibit cabainya tinggal nunggu. Oke, kalau lahan bekas karet ini lumayan juga prosesnya, lumayan rumit, beda sama yang sudah siap atau tidak ada tanaman lain gitu, tinggal bentuk gulutan aja. Kayak ini harus nembang, harus ngumpulin, nunggu kering, dibakar, dibajak, kemudian harus ngumpulin akar-akar, kemudian dibakar. Ini tunggul karetnya, ini juga banyak tunggul karetnya, karena di sini karet harganya murah sekali. Banyak petani yang membongkar lahannya, perkebunannya untuk lahan untuk tanaman lain di sini.
Oke teman-teman, sampai di sini saya harap sudah paham semua ya. Kalau misalkan belum paham, kurang jelas, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Silakan, nanti insya Allah saya jawab satu persatu. Yang belum paham, yang kurang jelas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Ya, jangan lupa di subscribe, di like, di share, biar sama-sama kita belajar. Ya kan, saya juga masih belajar ini dalam menanam cabai ini. Ya, oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.